Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara, selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan. Kita siapkan hati kita, saya undang semua kita bangkit berdiri, karena kita tahu kebesaran kejayaan adalah milik Tuhan. Dan kita bersyukur boleh memuji Tuhan, maka kita kembalikan guna hormat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Haleluya Yesus. Amin. Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Sekali katakan, ya Tuhan punya mula kebesaran. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Kita mau katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, 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 Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. kita renungkan, kita puji Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau siapkan hati kami. Urapi kami semua Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Yesus. Kami boleh sampai ada saat ini semua karena kemurahan, pemeliharaan Tuhan, bahkan berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami. Saat pagi hari ini juga kami tidak mau lewatkan. Kami mau arahkan terus pandangan kami kepada Engkau Allah yang maha kasih, yang maha segalanya. Amen, Yesus. Kita mau kembali naikkan pujian ini. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Ya Tuhan, Amen. punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Hosana.
Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, 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 Katakan Hosana. Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana Hosana bagi Dia. Hosana bagi. Sekali lagi Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Haleluya. Bu Gembala masuk dalam doa untuk mengawali ibadah kita. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan. Sungguh kami katakan Hosana bagi Engkau ya Yesus, yang datang sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Walaupun Engkau waktu lahir, dilahirkan begitu sederhana, tidak ada seorang pun seperti kami ini yang lahir seperti Engkau, di kandang yang hina, tapi di sanalah Tuhan Engkau dimuliakan. Waktu Engkau melayani, Engkau melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan Engkau meninggalkan pesan-pesan sampai saat ini. Kami pun ya Tuhan boleh menikmati pesan-pesan Engkau, boleh percaya kepada Engkau. Walaupun kami juga tidak melihat apa yang Engkau lakukan sampai Engkau mati di atas kayu salib. Semua itu tidak kami lihat. Tapi kenapa kami bisa percaya kepada Engkau? Ini adalah anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih bersemua kuasa yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang hidup. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan di dunia ini. Karena kami juga boleh merasakan Tuhan bahwa sungguh hidup di dalam Engkau berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Engkau. Kami merasa beruntung ya Tuhan. Kalau Engkau membuat kami kenal akan Engkau. Kalau Engkau membuat kami beriman, percaya kepada Engkau. Karena kami sungguh merasakan betapa sangat bahagianya kami karena kami boleh mengenal Engkau. Dan kami tidak perlu takut dengan segala keberadaan yang memang menakutkan Tuhan. Tapi kami sangat bersyukur Engkau memberi kekuatan, kemampuan pada kami untuk percaya bahwa Engkau ada di atas segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memuliakan Engkau, kami akan meninggikan Engkau. Roh Kudus Engkau tolong kami, biar hati kami sungguh-sungguh memuliakan Bapa di surga. Hati kami benar-benar percaya dan mengagungkan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau juga melihat segala keberadaan kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, Engkau sucikan kami. Memang banyak dosa-dosa yang kami perbuat, tapi pengampunan yang luar biasa yang Engkau berikan kepada setiap kami yang mau percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang sudah mengampuni dosa kami, asal kami jangan perbuat lagi. Tolong kami supaya kuat teguh, berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Kami mau memuliakan Engkau, mau meninggikan Engkau dengan tubuh, jiwa, roh kami. Engkau melihat keberadaan kami ya Tuhan yang datang dengan problem-problem mungkin. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan penyakit-penyakit mungkin. Kami pun serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengan segala apa yang kami hadapi sekarang ini. Yang kadang-kala membuat kami bimbang. Tapi biar kami mau dengan iman. Percayakan pada Engkau. Hati kami mau memuliakan Engkau, memuji kebesaran-Mu, memuliakan Engkau, dan kami percaya Engkau Allah lah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak dapat kami lakukan. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan ibadah ini ke dalam tangan dan kuasa Roh Kudus saja, untuk kami boleh dibawa kepada kebenaran, memuliakan Bapa di surga, disucikan, dikuduskan, dan kami semua Tuhan boleh melihat betapa indahnya kasih-Mu melawat setiap kehidupan jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh datang pada Engkau, yang benar-benar mau memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan,
Kami percayakan ibadah ini ke dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita tetap berdiri saudara. Kita mau memuji Tuhan. Saya mau sapa saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Karena saat ini kita ada di rumah Tuhan untuk memuji Dia. Setelah sekian lama kita mungkin sudah tidak bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Saat ini kita mau pakai dengan kebebasan yang daripada Tuhan. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Amin. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Hari-hari telah kulalui. Amin. Hari-hari telah kulalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, bimbinglah jalanku. Yesus, kaulah sedang. Haleluya. Haleluya. Sarah ke sana. Haleluya. Beri bagimu. Haleluya. Sarah ke sana. Terpujilah namamu. Kalau kami melihat sepertinya belum ada kemenangan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau nyatakan bahwa kita saat ini ku datang lagi pada Tuhan. Kita benar-benar kita merasakan sukacita daripada Tuhan. Amin. Kita naikkan sekali lagi pujian ini. Saat ini ku datang lagi. Amin. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, bimbinglah jalanku. Yesus, kau rasa bahagia. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah nama, Terpujilah namamu. terpujilah namamu. Silakan duduk, saudaraku. Kita terus memuji Tuhan. Kita tahu kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin dirintangi oleh sakit penyakit
atau masalah, atau mungkin ketakutan. Tetapi kita mau belajar berserah pada Tuhan, bahwa kita melangkah di rumah Tuhan ada perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud, sekali lagi katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan-Mu. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus. Dia yang lepaskan segala bebanku. Hai 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 hai, Berserahlah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Berserahlah bagi Tuhan, Dialah perlindungan. Dia perlindungan.
Dialah perlindunganku. Haleluya. Ada haleluya saudara. Puji Tuhan, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan dan saat ini kita mau siapkan hati kita yang paling subur, tanah hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan lagi. Dan boleh kita raih berkat-berkatnya lewat firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Bapa, lembutkanlah hatiku. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Yes. Lembutkanlah hatiku Untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi, katakan sekali lagi, Bapa, lembutkan hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi. Katakan sekali lagi, Bapa, lembutkan hati. Lembutkanlah hatiku dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat dan mengerti rencanamu di dalam hidup. Jadikan aku semakin indah di hadapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi dan mengerti rencanamu. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Allah yang limpah kasih dan sejahtera di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada Tuhan di dalam rumah Tuhan,
ataupun di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara khusus. Ini adalah satu kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh nikmati hadirat-Mu bekerja lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan ya Bapak. Kami boleh nikmati kemenangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, kerinduan hati kami, setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan boleh berkenan dan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Sebab tidak dapat kami membalas kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Engkau yang sudah menebus kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami dari hari ke hari sampai detik ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kami. Dan yang masih terus akan Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, lembutkanlah hati kami saat ini ya Bapa. Sebab kami rindukan firman-Mu Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan kehidupan kami. Kami tidak ingin firman Allah berlalu begitu saja ya Bapak. Tetapi kami rindu Tuhan, firman-Mu sungguh-sungguh ada di dalam hati dan kehidupan kami. Boleh bertumbuh ya Bapak seiring dengan pengiringan kami kepada Engkau. Mari Tuhan, Engkau berbicara Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Sebab kami rindu Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau. Kami rindu kami boleh semakin mengasihi Engkau ya Tuhan. Mari Yesus Engkau bersabda ya Bapa. Kami percaya firman Allah yang disampaikan menegur hidup kami, menguatkan hidup kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa di dalam Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kuasa kegelapan yang coba mengganggu Tuhan jalan pikiran kami di saat kami mendengar firman-Mu. Kami bersatu hati mengusir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus menaungi hati dan kehidupan kami. Kuasa Roh Kudus menaungi tempat ini. Dan setiap persembahan yang kami bawa dari rumah tangga kami masing-masing, kami mau berikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sebab hidup kami adalah bukti berkat dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita mau jalankan persembahan pertama. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai, Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh. Allah yang mencukupi, Yehova Nisi. Panji keselamatan, Yehova Salom Sang Damai. Dialah Allah. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai, Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh. Allah yang mencukupi, Yehova Nisi. Panji keselamatan, Yehova Salom Sang Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja Damai, Yehova Rafa. Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh. Allah yang mencukupi, Yehova Nisi. Panji keselamatan, Yehova Shalom Sang Damai. Yehova Salom Sang Damai. Haleluya. Pujian sampai di sini, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Amin. Tuh. Kasih PKM levelnya naik dikit ya. Tapi saya tahu kerinduan saudara yang buat alat turun bekerja. Ya, saya pada Tuhan, tolonglah ya. Karena memang kita harus ikut aturan yang memang tidak bertentangan ya. Sekolah minggu, kelas remaja sudah mulai berjalan ya. Komisi-komisi dan semua tetap kita pun ikuti aturan ya, dengan masker, cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Nah, kita diberkati Tuhan, Daku, hari ini sudah orang bilang tanggal tua. Tapi buat kita nggak ada tanggal tua, nggak ada tanggal muda. Cek Sundanya menuuh nya. Artinya gini, Tuhan masa nggak pelihara kita, amin. Itulah sebabnya kita datang sama Tuhan, ya, berbahagia. Ya, kita sebelum sampaikan firman lanjutan, kita masuk part 3 ya, hari ini tentang tanah Goshen. Ya, kita bisa lihat ditampilkan yang pekan lalu ya. Yang pekan pertama tentang makna Goshen itu mendekat ya. Jadi berkat-berkat mendekat dengan Tuhan. Yang keduanya ada perlindungan, safe ya. Orang dekat dengan Tuhan itu bagian baby di tangan sang ibu ya. Pasti dia aman, dia safe, dia nyaman ya. Kemudian kita masuk bagian kedua kemarin, ini ringkasannya ya. Catatan saya mungkin sudah punya. Ya, bagaimana jelaskan yang ketiga, Goshen itu artinya bertambah-tambah ya, berkembang. Ya. Saudara, kalau bertambah-tambah berkembang apa saja pasti semua bersukacita. Ya. Kita nanam berbunga, berbuah, sukacita. Dulu mami saya kalau tanam apa yang gampang, yang murah, tomat katakan ya. Ah, ini mau dijual ceban. Siapa mau beli ini? Saya bilang. Nanamnya susah. Ya, tukang di sayur murah, saya bilang. Ceban bisa 2 kilo. Bangga ya karena ada hasil. Ya, nah, kita tahu bertambah-tambah di sini bukan sekedar tambah banyak. Orang Islam tambah banyak, bukan sekedar itu, tapi lebih bermakna bertambah sini menimbulkan ketakutan buat bangsa Mesir. Karena Israel kan pendatang ya. Goshen itu tanah yang diberikan oleh Fir'aun, tanah jasa dari Yusuf. Ya, kalau nggak ada Yusuf, matilah semua. Ya, Tuhan pakai Yusuf. Ya, jadi intinya kepada kualitas menentukan kuantitas. Jadi mutu rohani saudara menentukan banyak berkat. Yang setuju kata amin. Saya teringat hamba Tuhan almarhum yang ngomong ya. Waktu saya praktik di Malang, Bapak Bedi Suryanto. Kalau rohanimu berkualitas, pasti bertambah-tambah. Saya simpan sampai sekarang. Orang yang udah mati, kalimatnya masih ada. Amin. Di nasihat itu tertanam. Kalau kita berkualitas, dicari orang. Ya. Kalau sudah nggak berkualitas, dimusuhi orang. Begitu Kak. Hoax dan sebagainya. Kemudian yang keempat kita belajar makna dari mendekat kepada Tuhan, ada safe, ada keamanan, ada bertambah-tambah, kualitas rohani. Yang keempat adalah makna daripada Goshen sana, orang Mesir nggak suka gaul ya sama orang Israel. Kekejian, jijik. Kita mungkin di mata orang dunia, orang Kristen ya. Ayat kita dipisahkan. Padahal orang Kristen memberkati. Jadilah orang Kristen yang memberkati. Ya, jangan sebaliknya malu, ya berkati. Ya, kalau dimarahin senyum saja. Bisa nggak kalau dimarahin senyum aja? Jangan-jangan tambah marah lagi ya. Ya, kalau kita dimarahin kita senyum aja. Kan bingung lama-lama. Orang sarap apa? Biasanya kita lawan ya, tapi ada kasih Tuhan. Ya, kenapa kita ikut marah? Ya, jadi kalau ikut Tuhan, saudara diajar aneh. Saya ulang ya. Kalau ikut Tuhan diajar aneh, walaupun kita nggak aneh. Ya, terpisah dalam bahasa Gerikanya, Yunani itu ada kata eklesia, ada kata ek dan panggilannya keluar. Ya, dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Ya, gereja
kita ini sebagai organisme. Saudara dipanggil keluar dari dosa-dosa, supaya dosanya keluar, masuklah yang kudus, firman Tuhan. Ya, izinkan firman Tuhan. Buang yang kotor-kotor, pikiran kita yang jahat-jahat, izinkan firman-Nya mengoperasi tinggal di hati kita. Ya, itu makna dari eklesia. Ya, nggak apa-apa dari acuhin sama orang, nggak apa-apa. Jangan balas. Ini yang kelima, Goshen itu diberikan Fir'aun ya di Mesir ya, memang juga khusus tempatnya, tapi tinggal di Goshen sementara. Kayak sudah tinggal di mana? Sementara. Saya tinggal di Ciampea sementara. Kamu cabut nyawa sama Tuhan, saya terima. Bab ini bukan rumah saya. Rumah saya tuh dikasih tahu sama jemaat. Umat kita di sana. Ada kerinduan ya. Kalau kita ke Israel dulu, rombongan ada 20 orang ya. Sudah masuk 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari mulai. Semua om pengen pulang om. Sama dong. Bapak Wanda itu sebagai guide ya, sebagai pembimbing rohaninya. Udah nggak betah. Makanya saya enak-enak juga di luar negeri orang. Tetap aja enak di negeri sendiri. Nyaman. Ya. Makanya kita pun rindu. Satu saat aku pulang ke rumahku yang kekal selama-lamanya. Di tempat yang tidak tergoncangkan oleh banyak hal. Ya, oleh pandemi, oleh gempa, oleh penyakit, oleh kekrisisan. Di sana serba safe, serba cukup, bahkan lebih dari cukup. Ya, jadi cepat kita tinggal kayak Goshen sementara. Ya, kita akan kembali nanti dari dunia yang fana ke surga. Ya, kemudian dari kata pelajaran pemisah tadi, ya eklesia. Kenapa kita dipisahkan? Supaya membawa kita kepada tujuannya Allah. Sudah dipisahkan dari dunia, ya, dari pikiran yang negatif, dari yang jahat, dari sifat lama. Tujuannya apa? Membawa kita apa? Kepada tujuannya Allah. Saya ingin masuk pada tujuannya Allah, pasti yang terbaik ya, buat bapak, buat ibu, buat saudara. Aku tujuan dipisahkan dari dunia, dari sifat lamaku. Aku ikuti tujuannya Allah. Ikut tujuannya Allah luar biasa. Dan yang kedua, ya tujuannya pemisahan ini kita nggak ikut dunia lagi, memudahkan kita untuk apa? Melaksanakan tugas dari Tuhan. Amin. Tugas dari Tuhan itu bukan sekedar pimpin pujian, khotbah, banyak juga yang susah datang didoain ya. Dia ada kekurangan, dikit-dikit ya. Mungkin ada yang pikirannya lagi pusing-pusing, udah datang. Itu ya, kita melaksanakan tugas dari Tuhan. Atau sudah kasih senyum aja minimal. Orang ini pada susah nih katakan yang datang. Jangan tambah susahin mereka ya. Kasih apa minimal? Coba kasih senyum. Pak Wahyu sama Yuni. Yuni tambah cinta. Ya, jangan udah kesel. Muka kayak jawab sendiri ya. Kayak papaya segala. Kita tambah senang ya. Jadi bersyukur. Bermanfaat luar biasa. Kita akan tambah lagi, kita akan lanjutkan lagi seri yang ketiga. Ya. Mohon maaf di pengumuman nanti Jeb aja pasang minggu depan ada perjamuan Tuhan ya dan mengembalikan milik Tuhan. Mungkin belum ditulis ya karena banyak kerjaan. Jadi nanti ditambah ya. Minggu depan kita siap lagi menikmati perjamuan Tuhan, makan dan minum perjamuan Tuhan. Tuhan saksikan di surga. Sebelum katanya kamu bersama-sama aku di surga makan minum perjamuan Tuhan selama. Saya pengen. Judulnya udah luar biasa. Apalagi dengan Tuhan ya yang menyelamatkan kita. Nanti rindukan. Yesus itu kayak siapa sih? Apa kayak foto ini? Bukan. Itu lukisan sang seniman. Pokoknya kalau bertemu Yesus luar biasa. Ya. Maka saya rindu nanti makan dan minum perjamuan Tuhan selama. Nah sebelum selama-lamanya, nah di dunia dulu nikmati nih korbannya demi kita. Dia mati bangkit hidup buat kita yang percaya. Yaitu tambahan saja, takut lupa soal saya. Yang ulang tahun pun diingetin, yang bulan ini ulang tahun siap-siap diberkati Tuhan. Ya yang di rumah juga siap-siap ya, yang di atas dan semuanya.
Walaupun nggak usah ke depan. Dan karena PPKM jadi kita juga sudah mungkin agak berdesakan. Minggu depan udah mulai dibuka lagi PPKM kolektornya, boleh jalan. Ya karena kita ikut aturan, ya minggu depan saya atur lagi, petugas-petugasnya sudah siap. Ya. Baik, kita akan lanjut sekarang. Temanya masih tentang Goshen. Mungkin ada yang tanya baru datang, Om Goshen itu apa? Tanah di Mesir, ya berbentuk delta, yang dikelilingi sungai besar. Dan tanahnya sangat subur, sebab Mesir nggak suka gaul sama orang Israel, maka dipisahkan. Tuhan itu kalau sudah pisahkan kita, kasih yang terbaik, kasih yang subur. Gak mungkin lah Tuhan biarin kita yang paceklik ya, yang kekurangan, enggak. Asalkan kita ikuti petunjuk firman. Mari kita lanjut ya sekarang. Kita akan buka sama-sama, kita akan baca sama-sama. Ya akan atur, kata pemerintah jangan lama-lama ya kalau khotbah. Apalagi PPKM berjalan, saya bilang. Saya ikuti firman Tuhan ya. Mari kita akan belajar sekarang ada apa dengan Goshen. Ya, kita akan masuk bagian yang ketiga. Misalnya saya akan dapat berkat yang luar biasa lagi. Dan kita akan nikmati dalam firman yang akan kita baca ya. Sama-sama saudara tolong bacakan. Sekarang kita masuk poin di Goshen ini bicara apa salah lagi. Kita baca Keluaran pasal 12 ya. Saya tadi sudah minta Rista ada ini. Pegang ya, backsound-nya pegang supaya nanti yang di rumah kedengaran. Yang lain tetap baca walaupun yang di rumah nggak kedengaran. Oke. Kita akan baca Keluaran 12 ayat 21, 22, 23. Dan langsung saja kita ke Yosua pasal 1 ya. Ayatnya yang ke ini ya supaya enggak kedengaran semua. Yosua 1 ayatnya yang ke 16. Saya kasih batas ya. Mari. Yang pertama kita akan baca Keluaran 12 ayat 21, 22, 23. Lalu kita ke Yosua sebentar ya. Saya batasi dulu supaya nanti carinya cepat ya. Yosua pasalnya yang pertama. Kita bersyukur, saya juga kagum ada Bapak Siregar, amin. Puji Tuhan, doa kita Tuhan jawab, amin. Waduh, terus Pak ya, doa ya, supaya enggak cuci lagi, cuci baju aja, jangan cuci darah melulu, doain terus, Tuhan tolong ya. Oke, bacakan, semua baca ya, Rista silakan, 2, 3, lalu. Sebelum setia tinggal di rumah. Bapak berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu dan sembelihlah anak domba Paskah. Terus? Kemudian kamu mengambil tiket hisop, mencelupkannya dalam darah yang ada di dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Ya. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Terus? Dan Tuhan akan menjalani Mesir dan meludahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Amin. Yuk kita ke Yosua pasal 1. Ayat yang ke-16. 2, 3. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Ya, kalimat ini intinya apa yang kau katakan itu akan aku lakukan. Artinya menurut, taat. Dengar-dengaran, saya ulang ya. Apa yang kau katakan Yosua, apa yang kau firmankan Musa, Tuhan, aku akan lakukan. Aku akan menurut. Aku dengar-dengaran. Aku akan mentaati. Ada amin? Jadi inti kalimatnya ke sana. Di Goshen, ya. Orang yang di dalamnya itu seperti yang saya bilang tadi, ya. Jadi makna Goshen selanjutnya, akibat dari kita dekat dengan Tuhan,
Ya, sekali saya ulang, akibat kita mendekat dengan Tuhan, kita pasti menurut. Kita pasti dengar-dengaran. Kita pasti taat. Makanya ikut Tuhan itu luar biasa. Ada berkat apa kalau kita dengar-dengaran, kita menurut, kita mentaati firman Tuhan. Maknanya sejalan yang dimaksud oleh Tuhan. Sesuai perintah Tuhan. Setuju ya Tuhan, tidak berubah. Sama persis aku akan lakukan apa yang kau perintahkan. Yuk kita ngomong sama-sama supaya terpatri minggu depan ditanya tahu ya. Aku akan lakukan apa yang kau perintahkan. Mas segini nggak bisa. 2, 3. Aku kan? Amin. Taat dengar-dengaran. Persamaan kalimatnya. Saya akan bagikan berkat buat saudara makna daripada kalau kita menurut, mentaati dengar-dengaran firman Tuhan. Tolong baca. Dalam Kejadian 6, baca lagi ya. Bisa siap semua juga baca ya. Kita ambil contoh. Mengapa kita harus dengar-dengaran? Mengapa kita harus mentaati firman? Mengapa kita harus menurut? Kan ada tadi kalimatnya ya. Jigos itu artinya menurut, dengar-dengaran, taat sama. Tolong bacakan lagi sama-sama kita baca ya. Saudara pun baca. 2. Udah dapat? Udah dapat? Dah. Yes. Dah. Kejadian 6:22. Kejadian 6:22. Sama-sama baca ya. 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, ini makna pertama saya mau memberikan berkat mengapa kita harus dengar-dengaran, mengapa kita harus taat, mengapa kita harus ikuti perintah Tuhan, nurut. Kita ambil contoh pertama, Nuh. Siapa yang nggak tahu Nuh ya? Nabi besar Tuhan pakai pada zamannya. Ya, dikatakan lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kita angkat kata apa? Tepat seperti yang diperintahkan. Saudara kalau disuruh tepat enak gak? Misalnya ulangan, pilihan ganda, A, B, C, D. Jawabannya misalkan, pertanyaan ini, jawab tinggal pilih. Katakan yang benernya C. Ya, lingkari. Itu tepat. Kalau A, nggak tepat. B, nggak tepat juga. D, sama. Yang tepat, C. Itu poin 1. Kalau nggak tepat, jeblok. Soal 100, kalau nggak benar semua, nilainya berapa? Nggak ada arti. Ya, ini tepat. Nuh itu tepat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Suruh apa? Nuh suruh apa? Membangun apa? Bahtera. Karena kenapa membangun bahtera? Kita tahu ya kejadian sebelumnya. Manusia sudah rusak moralnya. Manusia enggak takut lagi sama Tuhan. Naiklah ke surga. Dosa naik ke surga lapor. Bumi harus dihukum. Ini juga gambaran sekarang ya. Ada pandemi salah satunya. Ada pandemi salah satunya apa? Akibat dosa. Kau yang ngerti jangan nyalain Tuhan ya. Wah, gara-gara pandemi saya jadi pengangguran. Jangan. Harusnya introspeksi ya. Sadar. Yang kedua kenapa? Allah datangkan ini. Manusia kalau udah kaya, lupa diri. Mana orang mau doa ya, kalau duitnya sudah banyak di kan? Ngapain doa orang nggak loba duit? Manusia udah lupa diri, melupakan Tuhan. Jangan ya yang hadir pada kesempatan pagi ini kita melupakan Tuhan. Kan ada ayat mengatakan bumi, laut dan segala isinya Tuhan punya. Ya, bumi, langit serta isinya siapa punya? Kita ngaku-ngaku. Saya lupa namanya, saya udah kasih mas saudara belum ya viralkan ya. Di toko ini terkenal, masih muda, cantik, hebat lah. Masih sedang-sedang usianya masih, kata orang saya bilang, kenceng-kencengnya. Mau apa dia? Kaya raya, pesawat pribadi, mau tidur luar biasa. Pokoknya servisnya luar biasa dah. Tapi maaf kata ya, saya singkat ya.
Sayang fotonya nggak ditampilin. Ini nyata, cancer. Cancernya udah kelas lumayan. Dia bilang, maaf ya, kalau udah cancer biasanya kepalanya, aduh, yang rambutnya hilang. Jadi, botak. Orang cantik kalau botak jadi, makanya ini kan cantik-cantik ada rambutnya, kan mahkota, walaupun perempuan sampai diwarna-warni ya, merah, kuning, hijau, di langit yang biru, biar tambah cantik. Ya diwarna-warni. Nah, saya lupa, saya maaf ya, saya nggak sempat tulis namanya. Pokoknya orang lumayan. Sampai dia bilang begini, saya mau apapun tinggal ngomong. Naik pesawat pribadi tinggal pergi. Apapun tinggal. Tapi ketika saya alami ini, cancer berat ini, semua orang menjauhi. Batas saya cuma hanya tidur di kasur yang sekian meter. Selang-selang sudah memenuhi bagian tubuh. Dulu mau makan capcay, sekarang boro-boro capcay, ngacah kayak enggak, saking enggak sakit. Makanya bersyukur ya, kalau kita masih bisa makan, amen. Jangan tanya Om sama cap ramu. Bersyukur, bisa minum. Ada, saya punya rekan gembala senior, Ibu Gembala juga tahu di lupa di GPDI apa namanya. Lupa dah. Dia bersaksi, yang kepala juga botak, dan mujizat Allah terjadi. Saya gerak aja udah, aduh, mau minum jangankan satu gini ya, setetes itu memang dia bilang sakit ya. Dia juga ngerti kenapa seperti ini terjadi. Berbahagia ya yang bisa minum, amen. Berbahagia yang bisa berjalan. Dia udah gak bisa jalan kok. Nah, seperti yang artis cantik ini, dia motivator, dia pintar, pokoknya segalanya cantik, mancung, yang dibilang dah ya. Cantik, mancung, matanya hijau. Terus dah hijau, tanggal muda ya. Senang. Tapi dia bilang sekarang sudah seperti ini. Ada pesan, message darinya ya. Hargailah hidup ini. Ingatlah akan tuh baru. Ingatlah akan pencipta kita. Coba saya bilang tadi, kalau kita lagi enak-enak ya, makan, waduh, semua. Bayangin kagak. Saya yakin si Jemaat Cempel pasti berdoa dulu. Walaupun belum ada ya barangnya, amin. Ya. Tuhan, terima kasih. Ini berkat dari Tuhan. Saya mau nikmati Tuhan. Cukupi, berkati yang lain. Mungkin tidak sebahagia kami. Bilang begitu ya. Jangan, Tuhan terima kasih, thank you. Yang lain boleh tuh, jangan. Harus ingat. Ya. Kalau ada aja mereka, saya kasih. Ya, kasihan ya. Jadi kita di sini ingatkan bagaimana kejahatan yang luar biasa itu yang akibat melupakan Tuhan. Allah turun hukum bumi dengan air bah. Suruh bikin bahtera di kaki bukit. Kan selalu diketawain. Kita udah belajar itu ya anak-anak guru suamiku tahu ya. Kalau bikin bahtera kapal dekat pantai, setuju? Kenapa dekat pantai? Gampang di akal yang Allah punya beda sama yang kita punya. Jadi nggak mau pada masuk. Waduh. Ayo gratis, masa bodoh. Ya. Nu membuat bahtera ya 3 tingkat ya, ada 3 tingkat. Dasar, lambung dan atas. Dan 1 pintu di lambungnya kapal, 1 pintu lagi jendela di atasnya. Kalau dalam salinan Indonesia nggak tertulis ada kata Windows ya. Nanti kalau nggak percaya bisa lihat. Dalam salinan Inggris saya baca King James Version ada kata window di atas. Jadi ada buat ngelihat gitu ya. Ada jendela di atas lantai 3 kata kita dan pintu di lambungnya lantai 2. Apa maknanya? Masukkan istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Jadi berapa orang, Saudara? 8. Karena nggak pada mau, yang suruh masuk siapa? Binatang. Saya nggak ngomong soal binatang ya enggak. Binatang.
Kadang binatang lebih nurut dari manusia. Terlalu. Tapi bukan saudara. Masuk. Ya, wah bisa dibayangkan. Orang masuk. Saya bisa bayangkan nggak? Tujuan Allah membawa Nuh lewat bahtera ini. Dalam baru hujan besar 7 hari ya. Besar. Semua matahari dikeluarkan dari atas, dari bawah. Lama-lama. Nah sekarang tahu ya hukum terjadi. Ini bahtera yang tadi di kaki bukit. Kalau airnya banyak. Bahteranya lihat tangan saya. Makin lama makin apa? Makin naikkan terangkat tuh. Otak manusia gak bisa apa? Cerna ya. Dia pikir mau ke laut tinggal didorong. Tuhan gak usah dorong-dorong. Mujizat alam luar biasa. Gak bisa masuk akal kita. Hujan. Gak lama karena dia dari kayu, BJ-nya lebih rendah kan. Naik baru dah. Wow, sampai katanya bumi ini tertutup. Nuh waktu berjalan dia nggak tahu bahtera ini mau ke arah mana. Ini bahtera mau kemana nih ngarahnya? Cuma ada jendela di atas satu. Dia nggak tahu barat, timur, utara, selatan. Apa artinya? Kalau Tuhan yang tuntun saudara, percayalah. Kita sampai tujuan. Kita nanti sampai tujuan, sabar ya. Om saya nggak tahu nih bagaimana hidup saya ke depan. Di dalam aja. Ikut Tuhan saja. Setia terus. Amin. Nanti Tuhan tuntun. Om, enggak ya. Orang tanya naon nggak apa-apa. Ikuti apa yang Tuhan mau. Nu kan bingung di dalam itu. Ini ke arah mana nih bahtera jalannya? Jendela cuma satu. Nggak tahu arah. Kalau Tuhan jurumudinya sampai pada sasaran. Saya mau jurumudi saya, Yesus saja. Ada amin? Ya, nah di sini kita tahu ya, akhirnya berkat Nuh tepat melakukan firman Allah. Selamat sampai tujuan di Gunung Ararat. Bahtera itu ya berlabuh. Semua happy. Semua selamat. Pasti saya yakin wajahnya suka. Kita senang. Selamat. Yang lain maaf kata karena melawan dan tidak mau nurut, matilah. Jadi ada berkat Tuhan. Berkat Tuhan kalau kau menurut. Berkat Tuhan kalau kau dengar-dengaran. Berkat Tuhan kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Katakan, selamat. Sama-sama kita katakan. Kurang keras. Yang pegangnya harus jawab apa? Selamat. Nah, bilang kiri kanan selamat. Selamat. Emang nama gue selamat. Untung ya punya nama selamat. Ya, selamat kita ada dengan Tuhan di rumah Tuhan. Nah, yang kedua kita bisa baca Keluaran 39 ayat 32. Keluaran ya 39. Nah ini berkat dari taat dengar-dengaran ya. Di Goshen, orang Goshen namanya. Tolong baca lagi. Sama-sama ya. 2, 3. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan Ya. Terus. melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Nah, perhatikan. Sekarang yang tepat siapa? Ayo. Orang Israel. Orang taat pada perintah siapa? Musa sebagai komandan. Apa ceritanya Om? Ceritanya begini. Mereka udah keluar ya dari tempat perbudakan. Lalu di padang gurun mereka dirikan kemah-kemah. Dulu kalau orang menyembah itu pakai kemah, pakai rumah. Cuma dari kemah nggak kayak kita gereja ya permanen. Karena harus dibongkar kayak orang ikut korsel. Kayak apa ya? Juga bongkar-bongkar ya. Capek ya? Capek. Bongkar-bongkar itu tenda. Sekarang puji Tuhan. Nggak pakai tenda lagi nih gereja. Ya. Dulu gambarannya gereja itu dibangun kayak tenda-tenda. Nah di dalam tenda-tenda itu ada yang namanya halaman. Ada gambarnya mungkin? Ya, Cici. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Kalau ada gambarnya boleh. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Supaya cepat. Ya.
Saya ulang. Ada apa namanya? Halaman di depan. Terus ruang kudus dan ruang maha. Apa maknanya? Kalau kita ingin masuk sampai ke ujung sana yang namanya ruang maha kudus, harus lewat halaman yang ada 2 benda. Ini pelajaran ya. Mezbah korban bakaran. Begitu masuk ke halaman, saudara akan dihadapkan dengan nama benda mezbah korban bakaran. Itu gambarannya, ada korban ya, hewan disembelih, menggambarkan dosa-dosa kita harus dibakar. Gambarannya begitu ya. Artinya disucikan oleh darah Yesus, dibakar. Langkah selanjutnya, setelah dosa kita diampuni, ya dibakar, gambarannya ada namanya bejana pembasuhan. Apa Saku? Ya. Apa maknanya? Cuci dong. Dilahirkan baru. Kalau sekarang dibaptis. Kan udah dibuang kotoran dosa ya. Gambarannya dibaptis. Baru masuk ruang tuh yang tertutup. Namanya ruang kudus. Apa? Nah di ruang kudus ada 3 benda. Yang ulang ya, saya bendanya nggak ditampilin. Nanti kita tampilin ya. Ada yang namanya meja roti pertunjukan. Ada yang namanya kandil. Meja pertunjukan ini bicara firman Tuhan. Ada 6 susun roti ya. 6 kan apa? Firman Tuhan. Ayat Alkitab kan dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ada berapa kitab? 6. Lalu di sini ada kaki dian, terang. Semua dari emas. Gambaran Roh Kudus. Kalau ada firman perlu diterangi oleh apa? Roh. Kenapa? Supaya kita kalau baca ngerti. Halo? Kenapa baca firman nggak ngerti? Nggak ada terang Roh Kudus. Maka kita harus punya Roh Kudus. Oh begini maksudnya ya. Oh begitu maksudnya. Jadi ada pencerahan. Ya kalau berdoa firman gini di rumah ya. Kan saya yakin di sini pasti buka ya. Buka nggak? Buka ya. Jadian pasal 1, besok pasal 2. Gini doanya, Tuhan saya mau baca firman-Mu. Saya mau, aduh, otak butek. Tolonglah Tuhan. Terangi oleh Roh. Nah, nanti terangin tuh maksudnya. Nih, Pak Wahyu, kalimat ini bunyinya gini. Oh gini, tambah cinta Tuhan. Tambah setia sama Tuhan. Nah itu maksudnya. Tambah mengasihi. Nah, kok kita baca butek otak. Gak hati-hati. Ayo firman tengah tuh orang. Makanya perlu apa? Terang Roh. Terangi. Oh ini larangan. Oh ini himbauan. Oh ini nasihat. Makanya perlu. Ya. Kenapa lakukan nonton sinetron ya? Daripada baca. Ngaku. Lu ngerti sih Om. Nah makanya perlu terang Roh Kudus. Ya. Ada kaki dia. Di depannya baru ada apa? Depannya lagi. Mezbah dupa. Apa namanya? Mezbah dupa. Anak Tuhan yang udah dipenuhi firman, dipenuhi Roh Kudus, dia suka memuji menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah kelihatan nggak sih? Maka di sini ada 2 hari Jumat ya, ada hari Rabu PA. Ini lengkap sampai nanti yang ke langkah selanjutnya. Ya ada ruang namanya ruang Maha Kudus, cuma 1 benda, namanya tabernakel apa? Tabernakel. Tuh kalau contohnya pengen lihat di sini ada tuh di keyboard depan tuh. Itu ruang Maha Kudus. Ada benda namanya apa? Nah di situ Allah berhadirat. Di situ Allah ngomong. Di situ Allah berfirman. Ya Pak Wahyu, kamu harus setia. Misalkan ya. Oh yes, my God. Begitu maksudnya. Ada nasihat-nasihat firman Tuhan di hadirat Allah. Di tempat yang paling ujung, tempat kemuliaan Tuhan. Saudara akan sangat berbahagia. Apalagi nanti kita bersama-sama Tuhan. Selama dunia udah senang. Kita kalau senang jalan-jalan aja udah gimana ya. Wah besoknya susah. Kenapa? Hilang. Udah kurang katanya ya. Dunia aja senang. Apalagi menikmati Tuhan di kerajaan. Sekarang pun Tuhan mau bekerja itu di ruang Maha Kudus. Nah, Musa diperintahkan kepada Israel bikin itu. Letak di halaman bendanya ini,
di ruang kudus ini, di rumah kudus ini jangan dibalik. Gak boleh. Misalnya di halaman tabernakel. Ya, ruang tengah mezbah bakaran. Gak boleh. Urutannya harus benar. Urutannya harus benar. Maaf kata begini, masa kita cek Sundanya ujug-ujug langsung kita ke hadirat Tuhan. Mati kita. Hadirat Tuhan itu sangat suci. Hadirat Tuhan sangat kudus. Waktu lalu Allah berfirman, orang itu nggak sanggup. Di gunung itu ada api sambar menyambut. Suaranya bagai menggelegar. Guntur, blok-blok, takut. Jangan dekat-dekat. Tuh. Habis ya, kalau dulu Allah berfirman nggak sembarang ya. Makanya nggak gampang. Nggak orang masuk hadirat Tuhan nggak bisa langsung. Harus mengalami apa? Pengampunan dosa. Dibakar dosanya ya. Bukan dibakar orang ya. Lahir baru masuk tuh. Ada step-stepnya. Ada apa? Step-step, ada langkah-langkahnya. Nggak boleh dirubah. Nggak boleh sampai sekarang. Yang nggak hati-hati. Sambar api Tuhan. Maka kita pun minta sama Tuhan. Aku ingin ikuti tepat apa yang Engkau perintahkan. Amin. Oke, sudah masuk nanti ke ruang Maha Kudus. Saudara, sukacitanya nanti tak terkatakan. Kita bisa bilang sama-sama, sukacita tak terkatakan. 2, 3. Sukacita tak terkatakan. Gimana tak terkatakan? Gak ada habis Sekarang ada habisnya. Nanti luar biasa. Tangisan disapukan sama Tuhan sendiri. Engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Untung saya ikut Tuhan Yesus lagi di dunia. Nggak ikut Mbah Jambrong melulu. Ikut firman Tuhan. Ya, saya berdoa yang belum datang nih ya. Jangan sampai tertinggal. Nanti gini, help biniku, help lakiku, help anakku, help om, help apa? Saya nggak bisa buka. Kalau Tuhan udah nutup, tidak ada seorang pun yang bisa Dan sebaliknya, kalau Tuhan buka, nggak ada satu orang pun yang bisa. Sekarang masih terbuka. Sorga masih terbuka. Sorga masih terbuka. Sorga masih terbuka. Ya, maka terus di dalam. Jangan keluar. Ya, artinya begini, bukan di dalam gereja. Salah, artinya apa? Hatiku, hidupku ada dalam genggaman tangan Tuhan. Itu maksudnya begitu ya. Arti kita di dalam ya. Beraktivitas silakan. Ya. Bukan berarti nggak boleh usaha, silakan. Tapi hatiku, kasihku hanya di dalam Yang ada kan di dalam, jangan keluar. Jangan keluar Yesus maksudnya. Ya. Kita dapat 2 contoh luar biasa. Ya. Teguh, kalau kita menurut, kalau kita tepat apa yang Tuhan katakan kita lakukan, apa berkatnya? Saya kasih 2 sini. Mazmur 19 ayat 9. Tolong bacakan lagi sama-sama ya. Maaf saya agak kering. Tolong bacakan lagi. Mazmur 16 ayatnya yang ke-9 tolong bacakan. Semua ya baca ya. Di rumah juga baca, yang di sini baca. 2, 3. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Titah Tuhan itu apa? Tepat. Perintah Tuhan itu tepat. Nggak salah, pasti benar. Kalau kita ikuti titah Tuhan, hati kita bersukacita. Kita ngomong ke diri kita ya masing-masing. Hatiku bersukacita. 2, 3. Hatiku bersukacita. Sama-sama. Hatiku bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena titah Tuhan tepat. Enggak bikin sengsara kita, enggak ngebohongin kita. Kalau Tuhan bicara sorga ya. Berkat. Damai. Hatiku bersukacita. Karena titah Tuhan itu tepat. Jadi kalau ikuti perintah Tuhan, saudara pasti bersuka apapun kau hadapi. Dunia menyusahkan, ya menggelisahkan, menakutkan, mengkhawatirkan. Titah Tuhan tepat, menyukakan hati. Mungkin soal hari ini ada kesusahan, soal apa macam-macam ya. Dengar firman, ikuti firman.
hatimu bersukacita. Ada lagu lama bilang hati penuh damai, ya. Apa tuh saya lupa. Hati senang ya. Hati senang di dalam Tuhan. Bersuka cita selalu. Terus berdoa. Nah, ucapkanlah syukur dalam. Nah, itu. Kalau kita terima firman yang sebenarnya, kita tepat, nggak merubah apa yang ia perintahkan kita lakukan, engkau pasti bersukacita. Dan Tuhan itu nggak berubah. Ya, kalau hari ini kurang bersukacita, kita cek, apa saya tidak terima Tuhan firman-Nya dengan benar. Kalau kita lakukan dengan benar, tepat seperti apa yang dikatakan, pasti bersukacita. Yang kedua, berkat yang kedua, Yohanes 8 ayat 51. Yohanes 8 ayat 51. Wah, ini luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, tolong bacakan sama-sama lagi ya. 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ya, ayat 51 maksud saya, bukan 21. Kalau 51 masih panjang, belum nyambung. 51, 2, 3. Aku berkata kepadamu, Nah, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Saya tanya jawab ya. Kita pasti mati. Ayo, ngaku dong. Kita pasti mati. Belum semua. Kita pasti mati. Sarua. Ada bedanya. Barang siapa menuruti firman-Ku. Barang siapa menuruti firman siapa? Firman Tuhan ya, bukan firman saya. Firman-Ku, ia tidak akan apa? Mengalami maut sampai apa artinya? Kita kalau mati anak Tuhan seperti orang tidur. Tidur jam berapa? Bangun nggak? Kalau aku tidur kita nggak ngerasa hidup ya. Mau dicubit kayak mau jebek. Nggak tahu ya, nggak tahu. Itu orang. Tapi entah jam berapa bangun. Kalau saya nggak tentu ya, yang jam 2, jam 3. Jam-jamnya setan jalan katanya. Setan jalan malam juga saya bilang. Kadang udah terbangun ya. Tidur mungkin 2, 3, 4 jam. Nggak tahu dah, mungkin udah umur kali ya. Orang tua katanya kalau tidur suka cepet bangun. Cepet tidur, cepet bangun. Amin. Nggak tahu ya kalau saudara mau tidur terus. Kebluknya. Kita susah udah bangun ya. Bu Gembala tahu kalau udah saya bangun udah tahu ya. Waduh ditidurin susah. Emang mana usia ya. Oke. Nah kita nih saya jelaskan lagi. Siapa menuruti firman-Ku ia tidak akan mengalami maut sampai selama. Nah, itu enaknya kita. Kita mati. Hanya tubuh yang fana ini akibat dosa. Ya Roma bilang upah dosa maut. Upah dosa. Jadi jangan aneh ya kalau ada yang mati. Kenapa? Upah dosa. Tapi karunia Allah hidup kekal di dalam. Tak ada Yesus dibangunin lagi kita. Hidup lagi. Bagi orang tidur. Makanya kita kalau orang meninggal dalam Tuhan nggak terlalu susah betul. Kenapa? Dia pulang ke rumah Tuhan kok. Dia senang selama lamanya. Makanya senang ya. Ya nangis wajar ya. Masa orang mati, kurang ajar. Ya sedih umum ya, sebab terpisah kan. Biasa ada, nggak ada ya. Biasa ada yang nyuapin, nggak ada yang nyuapin. Ya sedih. Umum, tapi kita nggak terlarut. Kenapa? Dia ke tempat senang selamanya. Dapat bonus. Mati dalam Tuhan dapat apa? Wih. Mati dapat bonus loh. Mati dapat bonus. Haleluya. Sekarang mau? Mau juga. Siapa yang nggak mau ya? Makanya barang siapa menurut firman-Ku tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Makanya penting firman. Ikuti. Taati. Dengarkan. Amin.
Ya Tuhan, saya mau melakukan Tuhan. Mampukan saya Tuhan. Minta sama Tuhan ya. Tuhan firman-Mu rada berat Tuhan. Mampukan Tuhan. Haleluya. Kita minta sama Tuhan. Kalau minta dikasih gak? Dikasih. Tuhan, saya suka benci sama orang. Kan kalau benci sama orang berarti gak ada firman ya. Dalam nama Yesus. Sekarang saya buang. Masuk firman. Dimarahin lagi. Senyum. Oh dulu. Sekarang. Puji Tuhan. Bego lu. Amin. Tolol lu. Haleluya. Ya orang tableng ya. Itulah kadang-kala kalau firman udah bekerja. Kita bersuka cita. Ya 2 poin tadi. Nah sekarang kita akan masuk berkat Goshen selanjutnya apa? Ada apa sih di Goshen? Kita baca lagi. Tadi yang ke-6 udah ya. Apa di Goshen ada apa? Dengar-dengaran, menurut, ikuti perintah Tuhan. Itu di Goshen. Ya, orang-orang di Goshen itu menurut, dengar-dengaran, taat firman Tuhan. Berkatnya saya sudah kasih tadi. Sekarang yang ke-7. Keluaran 12 ayat 27. Saya ulang. Keluaran 12 ayat 27. Tolong baca lagi. Sama-sama kita baca. Maaf, saya kering. Silakan baca. Ya, saya baca. 2, 3. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, Iya. tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pada pengkalimatan ini tidak tertulis tapi tersirat. Apa yang dimaksud tidak tertulis tapi tersirat? Ketika tulah satu datang menimpa Mesir, ya ada air jadi darah, belalang beberapa miliar gitu menyerang tanaman, gelap gulita, sabung nyamuk, gelap, ya ada nyamuk-nyamuk, ada lalat gede-gede, nyamuk, ya hantam ladang-ladang, hantam orang-orang, balas sampah dan sebagainya. Di Goshen, anak-anak orang Ibrani, orang Israel di Goshen itu tenang. Yuk ngomong apa? Tenang. Di Goshen damai. Yuk apa? Damai. Di Goshen bergembira, bersukacita. Bukan ngetawain orang musibah, bukan. Tuhan menjaga. Tuh, di Goshen tenang, daman, amai. Tenang, daman, aman, nyaman. Hebat ya. Sementara tempat itu, apalagi yang ke-10, banyak orang menangis. Nangis. Nggak tahu ini sedikit kalau jumlah saudara ya. Kalau di Mesir nggak tahu berapa juta. Tiap-tiap yang sulung, anak sulung mati. Termasuk hewan-hewan yang paling mati. Kenapa? Dia tidak taat kan, tidak tanda darah ya di rumahnya. Masuk malaikat maut, cabut nyawa. Mati. Tangisan. Coba di sini misalkan katakan ada berapa puluh ya. Katakanlah kira-kira 70 ya. Ini nangis semua. Tetangga pada datang nggak? Di gereja yuk. Apalagi yang nangisnya. Pokoknya akan. Serem. Apalagi tangisannya tengah malam. Kalau tangisan tengah malam terdengar nggak kemana-mana? Tuh saya tetangga ada yang nggak tahu gimana yuk, nangis gitu. Kita jadi bangun ya. Jam 12, jam 1. Jadi bangun. Nangis. Mungkin batari alami ya. Ada ibu yang melahirkan nangis ya. Kan nggak enak kedengaran tetangga ya. Menyeramkan. Tapi di Goshen tenang, aman, damai. Yuk kita ngomong. Tenang, aman, damai. Kenapa kita harus tenang? 1 Petrus baca. 4 ayat 7 C. 4 ayat 7 saya semua. Kenapa kita harus tenang? 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, 2, 3. Kesudahan segala ya. sesuatu sudah Udah dekat.
Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, Tenang. supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bisa bilang kiri kanan, jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayo bilang. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Belum semua nih, kiri kanan. Agak jauh. Tuh, kalau tenang kita bisa. Om, saya pusing-pusing bisa berdoa. Kata Yakobus begini, kalau orang doa lagi ribut-ribut, hatinya lagi dangdut-dangdut, ya, hatinya lagi gelisah, doa sih doa, tapi Tuhan nggak dengar. Itu maksudnya bergelombang kayak di laut. Coba kalau tenang, ngomongnya normal. Amin. Ya dong, kok hati lagi takutan macam-macam. Gak tenang doanya. Maka penting doa itu ada apa pertama? Tenang dulu. Tenang baru kita ngomong. Bisa berdoa. Ya, kuasai diri ya. Kalau aku lalu mungkin doanya asal-asal, Tuhan, bikinlah aku tenang supaya aku bisa berdoa. Persoalan ini, persoalan itu, problem ini, problem macam-macam bisa membuat kita gelisah. Tapi bikin tenang Tuhan. Jadilah tenang. Kuasai dirimu supaya kamu dapat bisa berhubungan, terkoneksi dengan Tuhan. Ini ada lampu nyala, kenapa sih? Dari aliran sana terkoneksi ya, terhubung. Coba diputus kabelnya, tek, gelap. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan dengan terang. Pada listrik kan masak bisa ya, mandi bisa, makan bisa. Karena pakai aliran listrik semua sekarang ya. Mic juga pakai listrik ya, bisa memberkati. Jadi pada bagian ini di Goshen terjadi ketenangan, di Goshen terjadi kedamaian, di Goshen terjadi sukacita, di Goshen bergembira. Sudah bergembira? Karena kita dalam Goshen. Ya, karena kita tenang. Dalam ketenangan kita baca tadi, saya senang dengan kalimat bangsa Israel. Ya, dapat apa? Bisa tampilkan lagi? Supaya saya pelajari buat kita semua. Keluaran, baca, saya mau baca ada kalimat itu memberkati kita. Keluaran baca lagi. 12:27. 12:27. Keluaran 12. Nah, ini. Perhatikan bagian bawah. Lalu apa? Berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Yuk baca sama-sama. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Tuh, sementara terjadi kekacauan dunia hari-hari ini, penangkapan toko-toko besar ya, serem-serem kan. Tapi kalau kita tinggal di Goshen, kita bisa sujud menyembah, katakan Tuhan, terima kasih Engkau sudah melindungi saya, Engkau sudah menolong saya sementara dunia sedang menangis, sedang meratap, sedang menderita. Kita enggak dibeda-bedain yang luar biasa kalau tidak sujud menyembah. Kalau kita enggak sujud menyembah, Tuhan tidak akan mendatangkan pertolongannya. Saat engkau sujud menyembah, Dia datangkan pertolongannya. Katakan amin. Kita tangis, kita terharu. Ada damai sejahtera. Itu Goshen. Mereka nangis semua. Nangis semua. Marah-marah, mencak-mencak. Tapi anak Tuhan di Goshen, dia sujud, dia menyembah. Terima kasih Tuhan Maha Besar. Terima kasih Tuhan telah menghindarkan kami dari penyakit, dari bahaya, dari maut. Hebat Tuhan ya, luar biasa. Itu di Goshen. Jadi yang ketujuh saya udah kasih tahu ya. Sekarang kita masuk poin yang keempat, yang ke-8 maksud saya ya. Yang terakhir. Yang terakhir nih ya. Benar-benar terakhir. Kalau nggak terakhir besok. Goshen jelang kedatangan Yesus kedua kali. Yuk kita ngomong. Goshen jelang kedatangan Yesus kedua kali. Kurang keras. Goshen jelang kedatangan Yesus kedua kali. Katakanlah kita semua yang hadir tinggal di Goshen. Kita kan nggak mau di Goshen terus. Tadi udah dibilang ya. Coba baca Wahyu pasal 11. Saya akan
refleksikan, saya akan jelaskan, kita akan ke tempat yang luar biasa ini. Tolong baca. Wahyu 11 ayat 1 ayat 2. Ini pelajaran rohani mendalam. Baca sama-sama. 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah yang mereka yang beribadah di dalamnya. Terus? Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan lamanya. Dalam hitungan 3,5 tahun. Berapa? Saya akan masuk dalam pelajaran rohani. Perhatikan. Katakan kita tinggal di Goshen. Ya. 4 saudara itu katakan Goshen ya. Masih di dunia kan? Kita enggak mau tinggal di dunia kan? Kita ingin pulang bersama Bapa di surga. Perhatikan. Tuhan bilang pada malaikat, malaikat datang, ukurlah bait suci dan orang-orang yang ada di dalamnya. Ukurlah apa? Bait suci. Apa artinya? Saudara-saudara yang tahu berbakti pada Tuhan akan diukur Tuhan. Amin. Tapi yang di luar halaman, saya gambarnya nggak bisa ditayangkan, yang di luar halaman, yang tidak beribadah sama Tuhan, yang hidup mau sendiri, jangan diukur. Itu akan diserahkan, kita pelajari apa? Kepada antikris. Akan terjadi satu hal yang malang, celaka luar biasa. Ukur yang di dalam. Ukur bait suci. Kata 1 Korintus 3 ayat 16, kata 1 Korintus 6 ayat 19, sama. Tidak tahukah kamu bait Allah? Tidak tahukah kamu bait Allah? Kita ngomong kiri kanan. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Ngomong. Tunjuk Pak. Kasihan Pak Manula nggak temennya. Kata sama saya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah? Kan saya ngomong. Dan roh Allah ada dalam kamu. Jadi bait suci itu siapa? Gedungnya? No. Bait suci itu adalah, bilang kiri kanan, kamu. Bilang, gak usah malu. Ini kaki bini gak apa-apa. Bilang. Ya Pak Alim ke Pak ini ya. Saya ke Pak Tata ya, temennya dia. Ah ini. Ya siap. Bait Allah siapa? Kamu. Tunjuk Pak, nggak apa-apa, saya nggak marah kok. Amin. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Pertama, kalau kita ingin disebut bait suci, bait Allah sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Siapa yang belum, ada kesempatan. Bilang begitu, Tuhan, tebuslah saya. Engkau jauh-jauh mengapa ke dunia? Ngapain? Tebus dosa manusia. Saya kalau manusianya nggak enak ini. Manusia. Nggak enak ya. Manusia. Marah nggak Pak? Sia. Kan nggak enak ya. Bapak manulang ya. Manusia. Memang kita sia-sia. Kalau hidup kita belum ditebus oleh darah. Ya Pak ya. Sia. Sia-sia. Jadi kalau mau ditebus darah Yesus, layak kita disebut apa? Bait. Bangga. Di mana? Nah ini. Di mana roh Allah diam di dalam? Oh Pak Tata nggak berani begini, takut kualat sama saya. Jangan gini oh pendeta, takut kualat. Di dalamnya ada apa katanya? Roh Kudus. Itu poin-poin yang sangat penting. Jadi bicara bukan organisasi, tapi organisme apa? Organisasi tidak menyelamatkan. Gereja banyak, mereknya banyak. Tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita dalam organisme. Kita ini organisme. Organ. Ada jantung, ada napas. Sudah organisasi Tuhan. Organisme itu, kalau kita ingin layak disebut bait Allah apa tadi? Ditebus oleh darah Yesus. Dan di dalamnya ada apa? Roh Allah. Roh Kudus. Itu.
Ukur. Dan nanti kita akan masuk yang namanya penyingkiran gereja. Akan terjadi nanti. Ini akan terjadi. Hukuman masa yang sukar. Celaka yang paling besar. Aniaya yang paling gak diharapkan. Selama 3,5 itu akan terjadi. Maka dari sekarang siap-siap ya anak-anak muda, Bapak Ibu. Kalau kita keburu mati ya. Kalau keburu mati, makanya harus ikut Tuhan dengan sungguh. Ikut Tuhan dengan sungguh. Belum semua nih. Kiri kanan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Dipaksa. Harus sungguh-sungguh. Saya orang gini. Kepalang kecebur. Nyemplunglah. Nanti maksudnya. Kalau udah nyembur-nyemburlah. Jangan separuh basah. Jangan. Cemplung-cemplung. Artinya. Ya. Tidak. Sungguh-sungguh. Kita akan masuk itu. Kita akan menghadapi itu. Apa berkat yang Tuhan katakan? Kita ingin dikatakan dimeterai oleh, kita Rabu belajar ya, Roh. Orang yang udah ditebus darah Yesus, dia lahir kembali, dia dibaptiskan, dia hidup setia, dimeterai oleh Roh Kudus. Supaya kita nggak jatuh. Supaya kita tetap kuat. Dan pada masa datangan Yesus, kedatangannya, dan kedatangannya disingkirkan dan diangkat pulang bersama-sama di dalam kerajaan. Goshen itu luas artinya. Tambah terbuka ya. Jangan betah tinggal di Goshen. Minta Tuhan, aku nanti bersama Tuhan selamanya hidup senang, sukacita. Haleluya. Itu gambaran-gambaran yang luar biasa. Jadi saya belum bisa banyak cerita di sini. Ada banyak nanti yang saya perdalam lagi buat saudara. Ya, apa makna penyingkiran gereja, apa makna pengangkatan gereja, dan sebagainya. Makanya ikuti saja ya, ibadah-ibadah yang akan berlangsung. Sekarang kita masih di Goshen. Sekarang kita masih di Goshen. Amin. Kita bukan nanti tinggal di Kanaan saja. Kita ingin di Kanaan Samawi. Kita ingin tinggal bersama yang punya sorga. Yang punya sorga siapa? Tuhan Yesus. Percayalah, asal engkau jadi bait suci Allah, ibadah di dalamnya, engkau pasti diukur. Bilang sama Tuhan sebentar dalam doa, ya Tuhan, ukurlah saya Tuhan. Ukur artinya pilihlah saya Tuhan. Pilihlah saya Tuhan. Pilihlah saya Tuhan. Enggak ada amin? Nah, dipaksa lagi. Pilih aku. Pilihlah saya. Mau dipilih? Setia. Sungguh? Ada yang bikin kita malas? Tidak. Pandemi. Haleluya. Saya di rumah nggak bisa. Yang di rumah. Sekarang PKM dibuka. Di gereja buka, puji Tuhan. Jadi kita dimanapun bisa bisa dagang, bisa, silakan. Bisa sibuk silakan, tapi kita tetap beribadah di mana saja, kapan saja, siapa saja. Jangan minumlah Coca-Cola ya. Itu iklan lama. Di mana saja, kapan saja, siapa saja yang mengaku bait Allah, dia pasti beribadah pada Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan sebut nama Dia. Kita akan panggil nama Dia. Katakan, Tuhan, aku memang masih di Goshen Tuhan. Aku mau menurut akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, di Goshen ada ketenangan, ada kedamaian. Itu sudah mewakili bagian miniatur surga. Dan kami akan disingkirkan kelak. Dunia yang fana, yang jahat sebentar. Di mana Tuhan akan datang dengan para kudusnya, dengan para malaikatnya, menjemput bait-baitnya Allah yang tahu beribadah di dalamnya. Setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita ingat satu pujian. Ku sebut namamu. Ku sebut namamu. WL siap-siap dengan single ke depan. Oh Yesus Tuhanku, Engkau lah Allah. Umat Tuhan pasti dia menyebut nama Tuhan. Dan Tuhanku, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Tiada yang lain di dalam hidup. Jangan ada yang lain.
Tuhan tidak mau diduakan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, harapan. Naik satu nada. Ku sebut namamu, ku sebut nama. Mari, mungkin kita sudah lama tidak panggil nama itu. Nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang mengampuni, nama yang maha pengasih, pemurah, penyayang, pelindung sampai detik ini, bahkan sampai kesudahan alam. Dan Tuhan tiada yang lain, tiada yang lain di dalam hidup, di dalam hidup. Amin. Hanya Engkau Tuhan Yesus, dialah satu-satunya harapan. Katakan sekali lagi, kalau ada Bapak Arif bisa ikut doa yang di rumah. Bapak Arif siap-siap berdoa. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Amin. Ada Bapak Arif? Engkau dari Ciampea Asri, saya izinkan kita semua siap-siap panggil nama Dia, panggil nama Yesus. Tiada yang lain di dalam hidupmu, hanya nama Yesus saja. Simpan, simpan, simpan. Biar izin kerja tinggal dalam hidup kita Bapak Ibu, dan kita yang hadir khususnya, kita tersingkir dari masa yang sukar yang pasti terjadi. Sekali lagi, nyanyikan kor ini. Ku sebut namamu. Well, tinggal boleh ke depan. Ku sebut namamu. Dan Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain di dalam hidup, hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya harapan. Hanya Engkau Tuhan Yesus, harapanku. Silakan Bapak Arif berdoa. Ya. Amin Bapak. Amin Yesus. Bapak Arif dari Ciampea Asri, silakan. Ya. Yesus. Kalau tidak bisa dihubungi, kita akan berdoa. Nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Nikmati Tuhan. Ibu Iin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat kekayaan firman-Mu yang kami nikmati di tempat ini, atau umat-Mu yang nikmati di rumah tangga mereka masing-masing. Pujilah Engkau Tuhan, betapa Tuhan luar biasanya berkat Goshen itu Tuhan, yang mengajarkan kami kepada ketaatan Tuhan. Kau sudah memberikan kami beberapa contoh Tuhan, ada Yosua di sana Tuhan, ada Nuh atau ada bangsa Israel yang taat kepada Musa. Apa yang mereka dapat, mereka sampai kepada tujuan. Begitulah Tuhan, beri kami Tuhan, kekuatan Tuhan untuk kami taat kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, tujuan yang Engkau berikan kepada kami itu mulia Tuhan, kekekalan yang bersama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ada ketenangan di sana Tuhan. Kami tahu Tuhan kepada kami, ke siapakah kami akan berlari Tuhan. Tidak ada satu tempat pun yang aman Tuhan, yang menjamin melindungi kami Tuhan.
Tapi kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Kami dapat tenang, kami dapat menyembah-Mu, kami dapat berdoa Tuhan. Dan ini yang menjadi ucapan syukur kami kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ada banyak berkat Tuhan yang Kau sampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, yang tertanam di dalam hati kami Tuhan. Tidak hanya itu Tuhan, tidak hanya sampai tertanam saja, biarkan ini bertumbuh, berbuah-buah yang lebat di dalam hati dan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sadari Tuhan, kalau kami Tuhan rindu Tuhan diukur oleh Engkau. Kami masuk kepada halaman itu Tuhan, agar supaya kami tahu Tuhan, kami menjadi bait-Mu yang Tuhan luar biasa Engkau pakai Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau tumbuhkan dan kembangkan Tuhan di dalam kami. Ada kehidupan roh Allah yang melingkupi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, firman ini Tuhan kami simpan di dalam hati kami. Dan berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai dengan berlimpah-limpah kehidupannya ya Bapak. Apa yang dilakukannya Tuhan, jadikannya semua itu berhasil Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan Tuhan, untuk guna hormat kemuliaan nama-Mu saja. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, biar Engkau pakai secara luar biasa. Persembahan yang kedua Tuhan, untuk mengembalikan milik-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, Kau berkati Tuhan, kami percaya Tuhan, sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan, melingkupi kami, berkat sukacita, kekekalan ini juga menjadi bagian kami. Makasih Tuhan, sepanjang acara ibadah kami selanjutnya, kami serahkan kepada pimpinan Roh Kudus saja, yang mengambil alih semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekali lagi kami nikmati firman-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita mau jalankan persembahan kedua. Tiada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Tiada alasan tidak memuji Tuhan. Tiada alasan untuk tidak memuji firman-Nya. Tiada alasan untuk tidak berdoa selalu. Waktu yang diberikannya adalah cukup bagi kita. Tiada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tiada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tiada alasan untuk tidak membaca firman-Nya. Tiada alasan untuk tidak berdoa selalu. Waktu yang diberikannya adalah cukup bagi kita. Mari puji namanya. Puji namanya. Mari dengar suaranya. Dengar suaranya selalu akan terjaga dalam pencobaan. Mari puji namanya. Mari dengar suaranya. Dengar suaranya taat dan setia. Lakukan firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Mari puji namanya. Mari dengar suaranya. Selalu berjaga dan berdoa agar tak masuk dalam pencobaan. Mari puji namanya. Mari dengar suaranya, taat dan setia, lakukan firman-Nya bagi kemuliaan. Taat dan setia, lakukan firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Haleluya, kami persilakan untuk pengumuman. Puji nama Tuhan, kita semakin lagi diberkati lewat firman Tuhan, semakin kita juga boleh mengenal akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kehidupan kita umat Tuhan yang tetap terus berada dalam Tuhan. Kembali saat ini saya akan menyampaikan untuk jadwal ibadah sepekan, baik untuk ibadah hari
Rabu. Silakan Bapak Ibu Saudara pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan, karena memang ini sudah berjalan kembali dengan normal, dan kita tetap terus berdoa dan tetap terus dukung supaya ibadah tetap berjalan dengan baik. Ibadah hari Rabu baik jam 6. Lalu untuk hari Kamis kembali komisi ya. Hari Kamis ada komisi wanita yaitu jam 3 dan komisi pria jam 6 sore. Dan hari Jumat kembali dalam doa puasa yang dibagi 2 jalur, baik pagi jam 9 maupun sore jam 4. Silakan untuk doa puasa hari Jumat. Oke. Lalu untuk hari Sabtu ada doa pelayan-pelayan Tuhan jam 6, dan setelah itu ada latihan persiapan untuk ibadah umum. Puji Tuhan. Untuk hari Minggu ibadah raya berjalan seperti biasa, tunas remaja 7:30, ibadah umum jam 10. Kita juga tetap terus mau menyiapkan hati kita lewat perjamuan, makan dan minum perjamuan Tuhan, dan kembali umat Tuhan belajar mengembalikan persepuluhan. Lalu untuk pemuda digabung karena minggu pertama. Oke. Puji Tuhan, dan sekolah minggu berjalan seperti biasa jam 10:30. Puji nama Tuhan, kita juga tetap terus doakan lewat PPKM yang diperlonggar, ini semua karena berkat kemurahan Tuhan, supaya pemulihan dalam pandemi juga senantiasa terus terjadi, sehingga aktivitas kita juga buat jemaat atau masyarakat, biar Tuhan tetap cukupi, tetap semangat, dan tetap terus mengikuti prokes yang ada. Untuk Mansor, bulan September sudah tersedia, silahkan Bapak Ibu Saudara menghubungi Ibu Sofi, dan yang ulang tahun akan didoakan sebelum doa berkat, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Lalu kita juga tetap terus mau berdoa buat umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, biar semua campur tangan Tuhan, tetap bergumul, tidak menyerah dengan situasi keadaan yang ada, juga berkati, doakan juga buat setiap usaha-usaha atau perintisan anak-anak Tuhan yang mulai usaha baru, ataupun mungkin sudah lama dan kembali dirintis kembali, biar semua Tuhan yang berkehendak di dalamnya. Puji nama Tuhan, pemahaman sampai di sini, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Akhiri dengan doa berkat, dan kita dapat luar biasa hari ini. Memang Allah kalau kita gak ngerti memang gak enak, tapi tambah ngerti sekarang makna daripada Goshen itu semakin terbuka. Ikuti saja apa yang Ia perintahkan. Firman Allah berkata, firmanku tidak berat, kalau kita mau melakukannya jadi ringan, dan Tuhan memberkati kita jasmani dan rohani. Ajaiblah Tuhan. Yang ulang tahun nanti diam di tempat ya, angkat tanganmu. Yang di rumah juga angkat tangan. Jemaat yang lain ikut doakan. Kita yang kasih pujian. Ajaiblah Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran, semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku yang Sementara jemaat menyanyi, yang berulang tahun angkat tanganmu, baik yang di sini, baik yang di rumah. Tetap kita menyanyi. Bapa di sorga, di tengah-tengah perhimpunan kami, ada yang berulang tahun Tuhan di bulan Agustus. Tuhan, kami sangat bersyukur. Mereka Tuhan tambahkan usianya. Baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah, masuk hamba-Mu juga Tuhan. Kalau kami berulang tahun, kadang ada hati terharu,
Tuhan masih kasih kami kepercayaan hidup. Kami ingin jadi berkat Tuhan. Kami ingin Tuhan jemaat Tuhan diselamatkan semua. Dan doa kami diberkati jasmani rohani. Walaupun terjadi apapun hari-hari ini, tapi kami imani janji-Mu. Orang dalam Goshenlah yang taat, yang dengar-dengaran, yang lakukan firman-Mu, dia pasti Tuhan selamatkan. Ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Tangan-tangan yang terangkat, yang berulang tahun, kami dengan jemaat di sini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan berkat atas mereka Tuhan, kesehatan, limpah rahmat-Mu sebagaimana janji-Mu buat orang-orang yang takut akan Tuhan, khususnya yang buat ulang tahun. Tuhan tambahkan kasih setiamu, pertolongan-Mu, sejahtera, bahagia dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua kita nyanyi lagi, bersyukur. Engkau lah Allah yang patut disembah. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku yang heran. Sampai saat ini Engkau tolong kami semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan pada pertemuan yang indah ini. Kau sampai saat ini Tuhan tolong beri kekuatan, kesehatan, perlindungan, cukup semua karena berkat Tuhan yang menjaga kita pagi, siang, dan malam. Inilah yang namanya iman. Pegang itu, lakukan itu. Tak pernah umatnya ditinggalkan, tak pernah umatnya dibiarkan. Kami itu berseru dengan sungguh-sungguh. Berikan hati kami hati Bapa, hati Yesus, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memberkati. Terima kasih ya Bapak. Berkati bangsa-bangsa, berkati bangsa Indonesia, pemerintah kami yang bekerja keras untuk kesehatan masyarakat, kecukupan masyarakat dengan PPKM yang diperlonggar. Tuhan berkati bangsa negara kami, pimpinan kami, pusat daerah sampai RT RW kami, baik pihak-pihak yang terkait, TNI Polri, relawan-relawan, para medis, semua bekerja keras Tuhan dengan program yang ada termasuk vaksinasinya. Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang mencukupi, nama-Mu dimuliakan. Tuhan, umat-Mu telah datang, berlelahlah. Balas Tuhan segala kerinduan mereka. Berkat dengan lawatan Tuhan. Minggu depan lagi akan datang bersama-sama dalam limpah kasih rahmat Tuhan. Tuhan dimuliakan. Pulanglah dengan sukacita. Pulang dengan lawatan Tuhan. Kita tidak sama seperti kita datang. Karena Dia izinkan rohnya di hati kita. Terpuji nama Tuhan. Tuhan dimuliakan. Tuhan diagungkan. Mari kita angkat tangan kita. Kita arahkan hati kita pada Bapa di surga, sumber berkat kita. Jemaat kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang menerima berkat Goshen, pulang dan serukan. Salam jarak jauh, Tuhan berkati, sampai minggu depan. Ajaib. Halo.